Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmadani Effendi dengan NIM 19042050. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan pengertian statistik dan statistika, ruang lingkup statistika, tahap-tahap statistika, dan penggolongan statistika dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah statistika sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep dan pengertian statistik. Secara historis, statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berupa angka maupun yang tidak berupa angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, statistik tidak dibatasi untuk negara saja, akan tetapi digunakan juga oleh masyarakat dalam keseharian untuk mempermudah pencatatan dan penganalisisan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan kumpulan data, baik yang tidak berupa angka maupun yang berupa angka, dalam bentuk tabel ataupun gambar yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup statistika. Di sini saya akan menjelaskan 8 ruang lingkup statistika. Yang pertama yaitu statistika tematik, yang berorientasi kepada pemahaman model dan teknik-teknik statistika secara tematis dan teoris. Yang kedua yaitu statistika terapan, yang berorientasi kepada pemahaman intuitif atas konsep dan teknik-teknik statistika itu sendiri. Yang ketiga yaitu statistika deskriptif, berkaitan dengan penerapan metode statistik mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian suatu gugus data. Yang ketiga yaitu statistika inferensial, berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Yang keempat yaitu statistika parametrik, didasarkan pada asumsi tertentu, misalnya data yang diambil dari populasi yang berorientasi normal. Yang keenam yaitu statistika non-parametrik, yaitu menggunakan sedikit asumsi yang terkadang juga dikenal dengan model statistika yang bebas terhadap distribusi tertentu. Yang ketujuh yaitu statistika univariat, yaitu teknik statistika analisis yang hanya melibatkan variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu statistika multivariat, yaitu teknik statistika yang melibatkan lebih dari suatu variabel dependen sekaligus. Selanjutnya, kita masuk pada tahap-tahap statistika. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data di sini merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan baik dan benar, karena apabila terjadi suatu kesalahan, maka akan menyebabkan terjadinya kesimpulan yang tidak baik pula atau yang menyesatkan. Yang kedua yaitu tahap pengaturan data. Data yang baru saja dikumpulkan yang belum diolah sama sekali kita namakan dengan data mentah, untuk bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian digolong-golongkan atau dikualifikasikan ke dalam beberapa kelas untuk tiap nama variabel yang sesuai. Yang ketiga yaitu tahap penyajian data. Penyajian data agar lebih mudah dipahami dan memberikan visual yang menarik, perlu kita bentuk dalam grafik ataupun diagram. Yang keempat yaitu tahap analisis. Tahap analisis merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis data, yaitu menghitung rata-rata nilai data, standar deviasi, dan bentuk distribusi data. Analisis lebih lanjut untuk banyak keperluan. Metode mana yang harus digunakan, maka disesuaikan dengan sifat data yang harus kita hadapi dan kepentingan analisisnya. Yang terakhir yaitu tahap interpretasi. Tahap interpretasi dengan mengamati data yang diolah, ditambah dengan informasi dan pengetahuan lain dari si pengamat, dan diambil kesimpulan tertentu atas sifat-sifat data tersebut. Materi selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Penyajian data yang berupa angka-angka dan analisis data tersebut merupakan salah satu fungsi statistika. Lebih lanjut, perlu dijelaskan bahwa dalam metodologi dan teori statistika modern, statistika mempunyai fungsi yang lebih luas dan tidak hanya sekedar penyajian grafik dan tabel. Selanjutnya tentang penggolongan statistika. Di sini saya akan menjelaskan 4 utama penggolongan statistika. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi metode dan kegunaannya. Secara umum statistika dibagi menjadi 2. Yang pertama statistika deskriptif.
Statistika deskriptif merupakan prosedur statistika yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau peringkasan hasil pengamatan terhadap kejadian atau karakteristik manusia, binatang, tanaman, tempat, dan sebagainya. Jadi, statistika deskriptif merupakan informasi yang berguna mengenai kejadian tanpa menarik kesimpulan atau peramalan apapun tentang gugus data yang lebih besar. Dalam penyusunannya sering ditampilkan grafik, tabel, gambar, dan dalam bentuk nilai rata-rata, median, juga dasar deviasi. Yang kedua yaitu tentang statistika inferensia, yang merupakan prosedur-prosedur pengumpulan, penyajian, dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan ramalan. Statistika ini berhubungan dengan penyajian hipotesis, sehingga dalam statistika inferensial ditampilkan berbagai bentuk pengujian. Statistika inferensial juga berkaitan dengan hal yang bersifat spesifik ke hal yang bersifat umum atau induktif. Penggolongan statistika berdasarkan segi kondisi penyebaran atau distribusi datanya. Statistika di sini dibagi atas dua. Yang pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik adalah prosedur statistika yang didasarkan pada keterpenuhan asumsi bahwa data mengikuti suatu distribusi tertentu. Misalnya, data distribusi normal dan homogen. Dalam statistika parametrik lebih dikenal dengan produser penggunaan distribusi Z, distribusi T, distribusi F, dan sebagainya. Selain itu, juga dalam statistika parametrik, skala pengukuran dituntut mempunyai kualifikasi data yang tinggi, yaitu skala pengukuran rasio. Yang terakhir yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik kajiannya tidak menggunakan asumsi distribusi normal, bahkan data bebas untuk didistribusikan atau free distribution. Dengan juga jenis data dapat berupa data kuantitatif atau nominal atau ordinal, maupun data kuantitatif yaitu interval dan rasio. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.